Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reta William Margaresa dari absen 21 kelas 3F AKM. Nah, di sini saya akan menunjukkan apa saja yang sudah saya kerjakan eh, pada Accurate Online kasus dari PT Omega Tara. Nah, yang pertama-tama itu kita bisa membuka tampilan Google Chrome seperti ini. Lalu di sini sudah ada shortcut Accurate Online, kita klik. Nah, kebetulan di sini untuk email dan passwordnya sudah tersimpan, maka kita bisa klik masuk. Nah, di sini akan ada database yang telah saya buat sebelumnya, yaitu dengan nama PT Omega Tara. Nah, di sini kita bisa klik untuk membukanya database. Ini kita bisa silang aja. Nah, pada kasus PT Omega Tara ini saya sudah melakukan beberapa transaksi. Ada transaksi penjualan, pembelian, lalu persediaan, aset tetap, kas dan bank, serta jurnal umum. Nah, yang pertama itu di sini ada beberapa menu-menu yang ada di Qret Online. Nah, untuk transaksi pembelian yang pertama itu saya sudah melakukan pesanan pembelian, penerimaan barang, masukkan uang muka pembelian juga, faktur pembelian, lalu retur pembelian, klaim pemasok, dan menginput informasi dari pemasok atau supplier. Nah, di sini jurnal yang pertama itu ada jurnal dari pesanan pembelian. Nah, di sini kita bisa klik pada daftar. Nah, di sini ada beberapa pesanan pembelian yang sudah saya lakukan, yaitu ada dari PT Pasifik Indonesia, PT Sarimas, PT Bank Rajut, dan PT Pasifik Indonesia. Untuk jurnalnya itu, kita bisa klik yang pertama ini untuk PT Benang Rajut. Kita lihat rincian jurnalnya yang sudah terproses. Nah, untuk melakukan ini, lalu saya juga melakukan penerimaan barang. Nah, fungsi dari penerimaan barang ini tuh em, untuk kita tuh mencatat bahwa kita sudah menerima barang yang dikirim oleh supplier, maka menggunakan fitur penerimaan barang. Lalu selanjutnya itu ada uang muka pembelian. Nah, uang muka pembelian ini kita gunakan ketika kita itu mencatat, eh, kita memberikan uang muka kepada supplier untuk mengurangi tagihan faktur pada saat kita membeli. Tagihan faktur selanjutnya. Nah, contohnya ini pada PT Sarimas, ini kita bisa lihat rincian jurnalnya. Jurnalnya itu ada uang muka pembelian, lalu PPN masukan, dan hutang usaha IDR. Kenapa di sini ada PPN masukan? Karena waktu menginputnya itu sudah termasuk dengan pajak PPN 11%. Lalu selanjutnya pada pembelian ini tentunya melakukan pembelian secara kredit maupun secara tunai itu menggunakan fitur faktur pembelian. Nah, di sini ada banyak sekali yang sudah saya lakukan. Kita shortcut menurut tanggal. Nah, ini ada banyak. Nah, di sini kita bisa lihat contoh jurnalnya. eh, Saya ini pada PT Sarimas. Bisa lihat rincian jurnalnya yaitu persediaan barang, PPN masukan, hutang usaha IDR, dan uang muka pembelian. Nah, sudah. Lalu selanjutnya pada pembelian itu kita menu pembelian kita juga bisa melakukan pembayaran pembelian. Nah, pembayaran pembelian ini tuh digunakan untuk ketika kita akan melunasi pembayaran kepada pemasok atau kepada supplier. Nah, kita bisa menggunakan menu pembayaran pembelian dan ini beberapa jurnal, rincian jurnal yang sudah saya lakukan pada kasus PT Omega Tara. So, ini kita lihat pada CV Wijaya Kusuma, itu rincian jurnalnya. Yang berkurang yaitu Bank Mandiri IDR. Nah, pada pembayaran ini bisa menggunakan Bank Mandiri IDR, KAS, dan Bank Mandiri SGD.
Lalu selanjutnya pada pembelian ini kita juga bisa melakukan retur pembelian. Retur pembelian ini em, dilakukan ketika ketika kita membeli barang tetapi em, ada barang yang rusak dan tidak bisa dijual, maka kita bisa melakukan retur pembelian. Nah, di sini ada satu retur pembelian yaitu kepada PT Sarimas satu buah hijab dengan harga 50.000 dan rincian jurnalnya itu ada hutang usahanya debit, PPN masukannya kredit, lalu beban pokok penjualannya debit dan persediaan barangnya kredit. Ini. Lalu pada menu pembelian itu kita juga ini. Pembelian itu kita juga bisa melakukan klaim pemasok. Nah, klaim pemasok ini terjadi ketika em, sama seperti ada barang yang rusak, tetapi kita bisa melakukan klaim pemasok atau garansi. Jadi kita mengirim barang yang rusak itu kepada supplier, nanti supplier akan mengirimkan barang baru kepada kita bentuk garansi. Nah, ini contohnya ada klaim pemasok pada tanggal 17 dan 16 saat kirim barang ini ada satu t-shirt. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan pada menu pembelian dan fitur-fitur apa aja serta jurnal-jurnalnya apa saja. Kita tutup dulu dashboardnya. Lalu pada menu penjualan. Nah, ini gitu kita bisa melakukan penawaran penjualan atau memberikan katalog kepada customer. Pada PT Omega Tara ini saya sudah melakukan beberapa penawaran penjualan, ada dua ternyata, yaitu dari untuk pelanggan Trend Flash and Co. Nah, pada penawaran penjualan ini tidak ada rencana jurnalnya karena memang belum disyarat sebagai jurnal karena masih menawarkan saja. Jadi belum menjual. Lalu pada pesanan penjualan ini kita bisa mencatat pesanan dari customer yang ingin melakukan pesanan. Misal dari penawaran penjualan tadi, customer tertarik dan melakukan eh, pesanan penjualan, maka kita bisa dari penawaran penjualan kita proses ke pesanan penjualan. Di sini ada beberapa yang sudah saya lakukan, yaitu pada Trend Flash Co, Arumi Outfit. Ini sudah diproses. Nah, nanti bisa diproses lebih lanjut untuk ke faktur. Lalu di sini juga ada, nah ini faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini kita menjual barang dagangan secara kredit maupun secara tunai kepada pelanggan melewat faktur. Nah, di sini ada beberapa faktura sudah dicatat pada kasus PT Omega Tara. Nah, di sini kita ambil contoh dari Arumi Outfit ya ini. Sudah lunas, kita bisa lihat em, rincian jurnalnya itu ada piutang usaha, diskon penjualan, PPN keluaran, penjualan dan beban pokok dan persediaan barang. Kenapa di sini masih piutang usaha padahal keterangannya sudah lunas? Nah, ini karena di faktur ini kan kita mencatatnya masih sebagai penjualan kredit. Nanti kita proses pembayaran untuk pelunasan. Lalu di sini ada uang muka sama uang muka ini digunakan untuk mencatat mencatat uang muka pembelian dari customer. Jadi customer itu mengirimkan kita uang muka untuk digunakan pada periode pembelian selanjutnya. Jadi nanti mengurangi tagihan fakturnya. Lalu untuk pengiriman pesanan itu digunakan ketika kita mengirimkan pesanan kepada customer. Dan penerimaan penjualan ini em, digunakan untuk ketika customer ingin membayar hutangnya, kita bisa menggunakan fitur ini. Jadi dilunasi hutangnya dari customer. Jadi kita menerima uang. Nah, di sini ada banyak ya yang sudah dilakukan. Contohnya, misal dari pelanggan umum, kita lihat rincian jurnalnya. Nah, maka kas pada piutang usaha. Lalu pada penjualan itu juga ada retur penjualan. Lalu ada juga tukar faktur dan klaim pelanggan.
Terus dulu dashboardnya. Nah, di sini selanjutnya itu ada transaksi persediaan. Transaksi persediaan ini yang pertama ada permintaan barang. Permintaan barang ini maksudnya yaitu ketika bagian gudang atau bagian toko ini meminta barang yang kosong atau yang harus segera diisi kepada bagian akuntansi atau kepada perusahaan, maka bisa menggunakan fitur permintaan barang. Nah, di sini em, ada satu transaksi eh, permintaan untuk membeli barang dan permintaannya itu dari bagian warehouse yang sudah selesai. Lalu selanjutnya kita bisa memindahkan barang. Di sini fitur pemindahan barang ini eh, kita bisa memproses kirim barang dan terima barang. Misal ada kan di PT Omega Tara ini ada dua gudang, gudang belakang dan gudang store. Misal kita ingin memindahkan stok di gudang store ke gudang belakang, itu bisa menggunakan fitur pemindahan barang ini pada menu persediaan. Lalu penyesuaian persediaan ini digunakan ketika em, ada barang rusak atau ada barang cacat, barang hilang atau pada kasus PT Omega Tara ini em, ada memberikan hijab kepada customer yang loyal 15 hijab itu jadi kan dikurangi itu bisa menggunakan fitur penyesuaian persediaan. Di sini juga ada persediaan yang dijadikan aset tetap seperti kas em, lemari kemeja itu kan persediaan lalu dijadikan aset tetap oleh perusahaan Megatara ini maka kita bisa lakukan penyesuaian persediaan. Lalu ada juga pekerjaan pesanan. Nah, pekerjaan pesanan ini digunakan ketika ada customer yang menginginkan em, khusus menginginkan pekerjaan khusus pada barang yang ingin dibeli. Jadi misal dimodif. Di sini kasusnya itu ada pada Flatsus ingin customer itu ingin menambahkan reparasi lah direparasi diperbaiki. Nah itu ada biaya tambahan. Nah, maka kan memperkerjakan barang baru gitu kan ditambahin. Maka value-nya meningkat nilainya HPP-nya meningkat menggunakan fitur ini pekerjaan pesanan. Lalu kalau sudah selesai bisa di fitur penyelesaian pesanan. Jadi barang dan jasa ini fitur untuk em, melihatkan item-item barang yang kita punya. Pada, pada PT ini barang apa saja yang dipunya barang dan jasa. Nah, di sini pada PT Omega Tara ini ada banyak ya. Ada blouse, couple set, jelas kemeja, pantofel, flat shoes, flat pesanan, hijab, jeans, kemeja, paket Valentine, belian aset, sweater, dan t-shirt. Lalu selanjutnya itu ada barang bergudang dan gudang. Jangan. Nah, kita close dulu ini. Lalu di sini juga ada aset tetap. Nah, aset tetap di sini tuh em, aset-aset untuk mencatat aset-aset yang dimiliki oleh PT Omega Tara. Ada rak etalase kemeja, ada sofa medium, AC Panasonic, komputer, aset staff, dan lain-lain. Nah, pada menu aset tetap ini menyimpan em, informasi dari aset yang dimiliki seperti metodenya apa, lalu umur asetnya berapa, kuantitasnya berapa, penyusutannya berapa persen, total asetnya berapa, nilai bukunya berapa itu pada menu aset tetap. Lalu selanjutnya itu ada disposisi aset tetap. Nah, di sini tuh digunakan ketika kita menjual barang. Kita menjual aset tetap ini kan sebenarnya PT Omega Tara ini perusahaan dagang, tetapi di sini kasusnya itu kita menjual aset. Di sini kita menjual komputer, maka eh jurnalnya seperti berikut adalah beban perusahaan peralatan, akumulasi perusahaan peralatan, lalu rugi laba, bank mandiri, rugi laba, dan lain-lain. Sudah untuk aset tetap itu, lalu
Ada menu jurnal, melakukan transaksi jurnal umum yaitu di buku besar lalu jurnal umum. Nah, di sini transaksi apa saja yang sudah kita lakukan? Nah, banyak ya transaksi yang sudah dilakukan pada jurnal umum ini. Yang terakhir itu kemarin, yang terakhir itu kita melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan keluaran pada bulan Januari 2023. Nah, kan untuk mencatat beberapa PPN masukan dan beberapa PPN keluarannya, nanti akan muncul PPN lebih bayar atau kurang bayar. Lalu kita juga mencatat bunga bank dan mencatat pembayaran beban listrik, air, dan telepon, lalu proses akhir bulan Januari, lalu biaya cetak brosur dan mencatat asuransi bulan Januari. Kita lihat contoh satu jurnalnya, misal rekonsiliasi PPN keluaran em, dan masukan, lalu muncul kurang bayar. Nah, ini jurnalnya yaitu PPN keluarnya debit, 15 juta sekian, PPN masukannya kredit, dan kurang bayarnya kredit. Nah, itu transaksi-transaksi yang sudah diinput. Maka sekarang kita bisa melihat daftar laporan keuangan. Yang pertama kita bisa melihat neraca standar fokus pada pertanggal 31 Januari 2023. Lalu kita bisa tampilkan. Nah, di sini pada PT Megatara ini mempunyai jumlah kas 512.475.000 sekian, lalu jumlah hutangnya 105 juta sekian, dan jumlah asetnya di sini ada 1.897.975.605 rupiah. Lalu untuk liabilitas atau kewajiban, itu di sini kewajibannya 258.556.605 rupiah. Lalu untuk ekuitasnya 1.897.975.605 rupiah. Sudah cukup baik ya. Lalu kita bisa lihat laba rugi standar. Kita ini fokusnya pada bulan Januari 2023. Maka satu bulan 1 sampai tanggal 31 Januari 2023. Sudah sini kita tap, lalu kita bisa klik tampil. Nah, maka di sini terdapat rincian ya. Penjualannya selama bulan Januari itu 145 juta 975, lalu returnya 170.000 rupiah, dan diskonnya itu ada 624.500, dan jumlah pendapatannya yaitu 145.180.500 rupiah. Dan beban pokok penjualan atau HPP-nya yaitu senilai 42.702.000 rupiah. Dan di sini ada beberapa, dan laba kotornya yaitu 102.478.500 atau gross profit-nya. Dan ada beban-beban seperti beban listrik, air, telepon, penyusutan kedok, penyusutan peralatan, asuransi, dan lain-lain. Nah, di sini untuk bebannya itu ada 90 juta sekian. Lalu di sini juga ada pendapatan dan beban non operasional seperti pendapatan lain-lain, itu mencatat pendapatan bunga itu kan dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Lalu ada beban lain-lain, terus ada laba rugi yang belum terrealisasi dari SGD, lalu rugi laba penghematan aset tetap. Maka laba bersih pada PT Omega Tara atau net profitnya yaitu senilai 93.693.000 rupiah pada periode Januari per 31 Januari. Ini untuk periode Januari 2023. Selanjutnya kita bisa menampilkan, baru kita bisa beralih. Di sini juga ada pada menu buku besar ini ada keseluruhan jurnal yang sudah kita lakukan ya. Saat kita lihat. Ini sudah banyak sekali ya jurnal-jurnal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini. Nah, ini semuanya terpampang di sini atau bisa dilihat di sini. Lalu sekarang kita juga bisa melihat em,
Utang kita, oh, tadi sudah dilihat pada neraca ya. Utang juga sudah dilihat pada neraca, pembelian persediaan. Nah, kita bisa melihat pajak di sini. Rekonsiliasi PPN lebih kurang. Di sini PPN-nya untuk PPN keluaran yaitu 15 juta sekian dan PPN masukannya itu 7.374.400, maka kan tadi muncul PPN kurang bayar dan sudah diinput pada jurnal umum tinggal 31 November, maka di sini PPN em, kurang bayarnya sudah nol, maka sudah selesai untuk pajak ini. Lalu juga kita bisa melihat saya sudah posisi keuangan. Nah, di sini juga ada Stari bank ya yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, menurut saya sudah dijelaskan semua. Maka sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.